السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, mempelajari aqidah Islamiyah adalah merupakan suatu kebutuhan, satu keharusan, satu kewajiban, karena tidak mungkin kehidupan kita akan menjadi baik di dunia atau di akhirat kalau kita tidak mempelajari aqidah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji generasi para sahabat, generasi yang pertama, bukan karena fisik mereka yang baik, akan tetapi karena aqidah mereka yang baik. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain adalah karena mereka memiliki aqidah yang baik. Dan kita akan menjadi baik jika kita memperdalam, mempelajari aqidah ini seperti mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara perusak aqidah atau perusak tauhid ini adalah asyirkul akbar, syirik yang besar. Dan kita menjelaskan bahwa orang yang melakukan syirik yang besar ini, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah dari dosa ini. Yang kedua, pelaku syirik yang besar ini, dia keluar dari agama Islam. Wal'iyadu billah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal orang yang melakukan kesyirikan. Karena semua ibadah harus didasari dengan ikhlas. Yang keempat, tidak boleh kita menikahkan putri kita dengan laki-laki yang musyrik. Kemudian yang kelima, orang yang musyrik yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka
dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolati, tidak dikuburkan juga di kuburan kaum muslimin. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang kita sampaikan adalah orang yang musyrik, haram dia masuk surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian kita menjelaskan juga bagian-bagian dari kesyirikan. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah ini yaitu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala atau meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala mempunyai bagian dalam kepemilikan, mengatur, menciptakan, memberi rezeki. Contohnya orang-orang Nasara yang mengatakan Allah yang ketiga dari yang ketiga. Kemudian syiriknya kelompok Al-Qadariyah yang meyakini bahwa manusia dia yang menciptakan gerakan-gerakannya, perbuatan-perbuatannya, bukan Allah. Berarti ada dua pencipta di sini. Ada Allah dan dia juga. Ini adalah syirik dalam ar-rububiyah. Kemudian demikian juga orang-orang tasawuf dan orang-orang Rafidah yang meyakini bahwa ruh-ruh ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan, dapat memenuhi permintaan-permintaan seseorang, menghilangkan kesusahannya, dan sampai sekarang keyakinan-keyakinan yang seperti ini masih banyak yang meyakininya. Kemudian yang keempat yang kita sampaikan kemarin adalah al-istisqa'u bin nujum, meyakini bahwa bintang-bintang tertentu dapat menurunkan hujan, wal'iyadzubillah. Itu yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Al-qismu tsani asyirku fil asma was sifat. Bagian yang kedua adalah syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Ya. Wa huwa an yaj'ala lillahi ta'ala mumathilan fi syai'in minal asma'i was sifat. Syirik dalam asma' was sifat yaitu meyakini ada selain Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, nama Allah itu adalah nama yang paling sempurna. Tidak ada nama yang sempurna seperti nama-nama Allah. Tidak ada juga sifat yang sempurna seperti sifat-sifat Allah. Ya, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ada kesalahan yang sangat fatal. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah. Tidak boleh kita namakan selain Allah dengan nama itu. Seperti misalnya Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memberikan anak kita nama Abdurrahman. Tapi terkadang orang-orang Indonesia suka memotong-motong. Rahman katanya. Na'udzubillah. Ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah diberikan nama ini. Maka apabila kita berikan nama ini kepada selain Allah, ini adalah dosa besar. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hati-hati dalam berucap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, wa innar rajul
la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan. Seseorang itu bisa saja dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak pikirkan akibatnya, ya, yahwi biha fi nari jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara kata yang dia tidak pikirkan akibatnya, dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Ya, nas'alullah as-salamah al-afiyah. Jadi akhwani fi din azakumullah, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, walillahil asma'u apa? Al-husna. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, yang telah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusan. Tidak ada nama yang lebih bagus dari nama Allah, tidak ada nama sifat yang lebih bagus daripada sifat Allah. Nama Allah, dia adalah nama yang paling bagus karena setiap nama itu mengandung sifat. Setiap nama apa? Mengandung sifat. Contohnya, Jamil. Di antara nama Allah, Jamil. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Di antara nama Allah adalah Jamil. Jamil artinya apa? Indah. Allah itu dia indah. Namun manusia kadang-kadang namanya Jamil, namun dia tidak Jamil. Banyak apa enggak itu? Banyak. Dia namanya Jamil, Masya Allah. Tapi dia tidak Jamil. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia maha indah, maha sempurna karena setiap nama pasti mengandung sifat. Manusia tidak seperti itu. Nah, jadi syirik dalam asma wa sifat ini meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama atau sifat-sifat yang sempurna seperti nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Aw yasifahu ta'ala bi syai'in min sifati khalqih. Atau mensifati Allah Subhanahu wa taala seperti sifat-sifat makhluknya. Ini kita namakan apa dia ya ikhwan? Ingat antum? Kalau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya apa namanya ini? Apa namanya? Tauhidul asma wa sifat. Supaya kita selamat dalam tauhidul asma wa sifat ada 4 perkara itu. Ya. Min ghairi, tanpa apa? Ta'wil, ta'til. Min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wala wala tamthil wala takyif. Tamthil menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita lanjutkan. Faman samma ghairallahi bi ismin min asma'illahi ta'ala mu'taqidan ittisaf hadha al-makhluq bima dalla alayhi hadha al-ism mimma ikhtassa bihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menamakan selain Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa yang diberikan nama itu dia memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham ya ikhwah? Apa belum? Saya ulangi lagi. Ya ikhwani fi din azakumullah. Barang siapa yang memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa
yang diberikan nama itu memiliki sifat-sifat seperti sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayuhal ikhwah betapa banyaknya orang-orang yang meyakini bahwa syekhnya, imamnya mengetahui yang gaib, menciptakan, memberi rezeki dan yang lain-lainnya. Mungkin antum sering tonton ini di YouTube. Ya. Aw wasafahu bi sifatin min sifatillahi ta'ala, atau dia mensifatinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun fil asma'i was sifat. Maka orang ini sesungguhnya dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syirik al-asma was sifat. Sekarang akan ada contoh-contohnya. Faham sampai di sini ayo ikhwah? Baik. Wa kadzalika man wasafa Allah taala bi syai'in min sifatil makhluqin, dan sebaliknya barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya, juga dia musyrik dalam tauhidul asma was sifat. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya ini syirik dalam apa? Asma was sifat. Hati-hati ya ikhwah. Yang namanya syirik ini semua amal ibadah kita terhapus, dan orang yang melakukan kesyirikan dia haram masuk surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa min suwari hadha syirik, dan bentuk-bentuk kesyirikan ini, bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhidul asma was sifat. Asyirku bida'wa ilmu al-ghaib, meyakini, mengetahui yang ghaib. Atau bi'tiqadi anna ghair Allah ya'lamul ghaib, dengan meyakini ada selain Allah yang mengetahui yang ghaib. Dan subhanallah, di zaman sekarang kok banyak sekali ya orang-orang yang mengatakan syekh kami, kiai kami, tuan guru kami, Habib fulan dan seterusnya. Ya, mereka mengetahui yang gaib. Hasan dan Husain ya, mengetahui yang gaib. Ali dia tak ketahui yang gaib. La ilaha illallah. Padahal sifat ini, sifat mengetahui yang gaib, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada para malaikat, tidak diberikan kepada para nabi. Kalau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah ini tidak diberikan sifat-sifat ini, masa orang-orang yang jauh dari Allah akan diberikan sifat-sifat seperti ini? Ya. Fakullu ma lam yattali' alaihi al-khalq wa lam ya'lamu bihi bi ahadil hawasil khams fahuwa min ilmil ghaib. Segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, itu adalah ghaib. Ya. Sekarang yang tidak ada di sini siapa ini kira-kira? Yang tidak hadir di sini, Pak Kandar, Bang Gigi, ada? Ada. Tidak ada. Tidak bisa kita lihat dia. Dia ghaib. Ya. Apa saja yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, itu adalah ghaib. Dari segi definisinya. Dan yang ghaib ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah ya Muhammad, ya, kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu artinya para malaikat, para nabi, para rasul, jin dan yang lain-lainnya tidak ada yang mengetahui yang gaib.
Kalau ada seseorang yang mengatakan saya tahu apa yang akan terjadi besok, maka ini adalah orang kafir, musyrik. Kenapa? Karena sifat yang khusus bagi Allah dia rampas. Ya. Dia mengakui dirinya memiliki sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Ya. Dan jika kita meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, ini adalah syirik. Kenapa? Karena kita telah mengangkat seseorang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zalimnya ini? Ya. Kalau nabi saja tidak mengetahui yang gaib, nabi itu dia adalah manusia yang paling mulia. Nabi paling mulia, rasul yang paling mulia, dia tidak mengetahui yang gaib. Maka ikhwani fi din azakumullah, mendekati orang-orang yang mengatakan dirinya tahu yang gaib, itu sudah merupakan dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia bertanya, dia tidak percaya. Hanya sekedar iseng dia bertanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Ya, membaca ramalan-ramalan zodiak. Ya, yang lahir tanggal sekian sampai bulan sekian, maka hari baiknya hari ini, hari jeleknya hari ini, dan seterusnya. Hanya sekedar membaca tidak percaya, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Artinya itu apa? Artinya adalah dosa ini adalah sangat-sangat jelek. Ya. Sampai membacanya saja kita tidak boleh. Mendekati orang itu saja tidak boleh. Ya. Namun sekarang ini sangat dientengkan, diremehkan. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lam." Katakanlah ya Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi termasuk dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Masa Habib fulan dia ketahui yang gaib? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya, kepada semua manusia, la yaqul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah ya Muhammad, aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak kuasa, tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk diriku, dan tidak bisa juga menolak kemudaratan dari diriku. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya, masa selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa? Ya, na'udzubillah. Bahkan yang dianggap bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, orang yang tidak bisa apa-apa, orang sudah mati. Datang ke kuburan wali, ke kuburan ini dan itu, coba suruh dia duduk kalau dia bisa. Kalau pekerjaan yang sangat sederhana saja, dia tidak bisa, masa yang lebih besar, lebih berat dari itu dia akan bisa? Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita tidak menuntut ilmu dan tidak selektif ya di tempat menuntut ilmu itu, maka keyakinan kita akan menjadi seperti ini. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak untuk diriku kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Manfaat yang aku dapatkan itu, bagaimanapun aku berusaha, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepadaku, tidak mungkin aku akan mendapatkannya. Maka ikhwani fillah azakumullah, antum tenang masalah rezeki itu.
Ya, kalau antum punya rezeki, maka antum akan terima dia meskipun di tangan orang yang paling jahat, antum akan terima dia. Kalau rezekinya antum. Ya. Kalau bukan rezekinya antum, meskipun di depan sini, belum tentu antum bisa mengambilnya, meraihnya. Kalau bukan rezekinya antum. Ya. Jadi masalah rezeki enggak usah khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan itu adalah kenapa saya tidak dekat-dekat dengan Allah. Itu perlu kita khawatirkan. Ya. Yang perlu kita susahkan, tadi saya tidak sholat berjamaah, saya kelolosan, susah. Itu yang patut kita susahkan. Ya. Jadi, kembali lagi ya ikhwah. Jadi Nabi SAW, dia tidak bisa mendatangkan untuk dirinya manfaat, kebaikan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepadanya. Wala tarra, dan saya juga tidak bisa menghindari kejelekan itu kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia perang di Uhud, dia pakai baju besi 2 lagi. Kemudian pakai helm besi. Ya, semua itu untuk menghindari kejelekan-kejelekan. Tapi nyatanya apa? 2 besi nancap di pipinya. Bibirnya sobek, giginya patah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkilir lagi kakinya. Ya. Dia berusaha menghindarinya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia terkena dengan kejelekan itu. Dia tidak bisa menolak kejelekan itu dari dirinya sendiri. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sini. Kemudian ada yang naik dan membawa batu, ingin menjatuhkan batu itu di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu dia oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatlah dia dari usaha pembunuhan ini. Illa masya Allah. Ya, jadi dia bisa selamat dari kejelekan itu atas kehendak Allah. Dia bisa mendatangkan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, meskipun di depan matanya, tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tidak mungkin dia akan selamat. Kemudian akhwani fi din azakumullah, walau kuntu a'lamul ghaib, beritahulah manusia-manusia, katakan kepada mereka, lau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massani as-su, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan-kejelekan. Tapi nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sakit, dia diseher, bahkan dia diracuni. Ya. Semua itu karena Nabi dia tidak mengetahui yang gaib, dia manusia biasa. Ya, tidak boleh kita bersikap berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata sahabat itu, tidak pernah dia berludah melainkan ludahnya itu jatuh di tangan salah seorang di antara mereka, sahabat-sahabatnya maksudnya. Lalu dia usap badannya karena ludahnya Nabi itu adalah barakah. Jangan antum datang ke tuan guru, tunas tuan guru, ludahnya karena saya punya penyakit kurap atau gatal atau yang lain-lainnya. Ya, kalau ada orang mengatakan ludahnya Habib Fulan bin Habib Fulan dia ada barakah, bohong, dajjal itu. Dia mengatakan demikian. Ini hanyalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang melakukan demikian kepada Abu Bakar. Ya, orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Ya. Orang Syiah senang enggak senang, ini adalah orang yang terbaik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan sahabat-sahabatnya. Yang tidak disalahkan hanyalah satu, Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah."
Kalau kalian tidak mau menolongnya, maka Allah akan menolongnya. Disalahkan semuanya. Ya. Sama kalau saya mengatakan kalau kalian tidak mau mencatat, jangan sudah catat. Karena ini saya marahi. Semua kena kata-kata saya ini. Ya. Kalau kalian tidak mau catat, jangan sudah catat. Ya, ini ada yang mencatat. Nah, yang tidak kena dengan kemarahan itu berapa orang? Satu orang dia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu." Kalau kalian tidak mau menolongnya, faqad nasarahullah. Dia telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. "Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnain." Ya, dia diusir, dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Tsaniya tsnain, berdua. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Tapi siapa? Abu Bakar. Ya. Bagaimanapun cara mereka mau merendahkan Abu Bakar, Allah yang memuliakannya. Kembali lagi ya ikhwah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su, dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan-kejelekan. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Qul," semua ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "La aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Ya. Katakanlah ya Muhammad, "La aqulu lakum 'indi khazainullah." Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Semua itu ada di tangan Allah. Dia memberikan fulan, dia tidak berikan fulan. Dia ambil dari fulan, kemudian diberikan kepada fulan, dia yang punya. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, tidak usah kita susah. Kalau seandainya satu saat rezeki itu kita tidak dapatkan atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan kepada orang lain, enggak usah kita susahkan, dia yang punya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak kita. Yang berikan kita anak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia mewafatkannya, dia mengambilnya. Siapa yang bisa menolaknya? Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta." Yang diambil itu dia yang punya. Yang dia berikan juga dia yang punya. Ya kapan-kapan dia mau ambil, ya dia punya. Masa kita akan susah? Dia yang punya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, hal ini apabila kita ketahui, kita yakini, insya Allah kita tidak akan susah. Ya, kita ini selalu susah terus karena kita belum mendalami akidah ini. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala belum begitu mendalam. Kemudian akhwani fillah azakumullah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Ya. Faman idda'a anna ahadan minal khalqi ya'lamul ghaib. Barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mengetahui yang ghaib, faqad waqa'a fi syirkil akbar al-mukhrij minal millah. Perhatikan ini. Barang siapa yang mengakui, ya, meyakini bahwa ada selain Allah yang mengetahui yang gaib, maka sesungguhnya dia telah terseret ke dalam syirik yang besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Kalau sudah seperti ini, apa gunanya sholatnya itu, puasanya, zakatnya, hajinya, semua itu tidak ada gunanya. Ya, karena dasarnya itu dia tidak punya, wala haula wala quwata illa billah, dia tidak bangun dasarnya. Kemudian, lianna fi dzalika iddi'a'u musyarakatillahi ta'ala fi sifatin min sifatihi al-khassati bihi. Karena barang siapa yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib, atau ada si fulan, ada si ini yang mengetahui yang gaib, maka kita mengakui bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Kemudian
Contoh-contohnya min amthilati syirki bid'awa ilmi al-ghaib. Contoh-contoh kesyirikan dalam mengakui perkara-perkara yang gaib ini. I'tiqadu anna al-anbiya atau anna ba'd al-awliya was-salihin ya'lamuna al-ghaib. Mengakui nabi-nabi atau wali-wali atau orang saleh mengetahui yang gaib, dan ini banyak sekali di zaman sekarang ini. Bahkan terkadang orang gila dikatakan dia mengetahui yang gaib. Orang gila, na'udzubillah, ya, yang namanya orang gila dia tidak punya akal, sehingga karena dia tidak punya akal dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Karena syarat yang pertama untuk ibadah itu adalah apa? Akal. Ini orang yang tidak punya akal, ya, diberikan kepadanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui yang gaib. Na'udzubillah. Wa hadzal i'tiqadu yujadu 'inda ghulat ar-rafidah. Keyakinan yang seperti ini ada pada orang-orang Rafidah, ghulatur Rafidah. Rafidah yang berlebihan. Wa ba'du ghulatus Sufiyah, dan sebagian orang-orang tasawuf tarekat. Ya, orang Rafidah mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka mengetahui yang gaib. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh imam-imam kami. Bahkan katanya imam-imam kami sebelum Al-Quran ini ditulis di Lauhil Mahfuz, mereka sudah menghafalnya. Ayo, bagaimana kita mengajak diskusi orang seperti ini, ayo ikhwan? La hawla wa la quwwata illa billah. Nasallallahu salam al-afi. Ya. Demikian juga orang tasawuf tarekat, ya, yang mengatakan bahwa syekh-syekh mereka mengetahui yang gaib. Bahkan na'udzubillah, bisa menciptakan juga. Ada tarekat Sufiyah di Sudan. Ada seorang wanita, dia mengeluh, saya sudah sekian tahun ini belum punya anak. Dia datang kepada syekhnya, mengeluh. Ya, sudah sekian tahun saya belum punya anak. Maka diajaklah dia sama syekh. Syekhnya bawa tongkat sampai sudah jauh dari pedesaan di mana mereka tidak ada orang melihatnya, ditancap tongkatnya. Tongkat yang dipakai sama syekh ini ditancap. Dia tanya, maumu apa? Laki atau perempuan? Ya, mau saya laki-laki. Diusap-usap tongkatnya, jadilah dia anak. Hamil dia langsung punya anak laki-laki. La ilaha illallah. Ini gajah naik dokar, ayo ikhwan. Ya. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian, walidzalika tajiduhum yastaghithuna bil anbiya was salihin. Oleh karena keyakinan mereka yang seperti ini, ya, wali mereka, kiai mereka, imam mereka mengetahui yang gaib, mereka selalu istighatsah, minta pertolongan, ya, kepada wali-wali dan para nabi. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak jarang kita di Masjidin Nabawi di kota Madinah ada orang-orang masih jauh, belum dia datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, saya datang dari Irak. Saya datang ini. Ya, saya berada di bawah perlindunganmu, bukan perlindungan Allah. Saya berada di bawah penjagaanmu, jagalah aku, dan seterusnya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Kemudian yastaghithuna bil anbiya was salihin al mayyitin. Karena keyakinan mereka yang seperti ini, akibatnya mereka minta penjagaan, perlindungan dari nabi-nabi dan orang-orang saleh yang sudah mati. Wa hum ba'iduna an quburihim. Ya. Dan mereka jauh dari kuburan mereka. Ya.
bahkan kuburan-kuburan bohong. Di Mesir, di Suria, di Yordania, ada kuburan yang bohong. Bahkan katanya ada kuburannya Nabi Allah Hud. Kalau masuk ke dalam kuburannya Nabi Allah Hud akan diampuni dosanya sekian tahun. Dajjal ada. Ya, tidak ada nabi-nabi yang bisa dibuktikan kebenaran kuburannya itu kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Musa dan nabi-nabi yang lain tidak ada orang yang berani memastikan di sini tempat kuburannya Musa. Di sini tempat kuburannya Ibrahim. Meskipun ada desa di Palestina namanya Desa Al-Khalil. Namanya saja Desa Al-Khalil. Di Mekah juga ada jalan namanya Syari' Ibrahim Al-Khalil. Sekedar nama. Besok di sini mungkin akan ada desa. Sekarang nama desa itu Seruni Mumbul. Besok mungkin namanya Ibrahim Al-Khalil. Sekedar nama. Namun bukan di sana. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikuburkan di sana? Ya, di sini tempatnya guanya Ashabul Kahf. Tidak bisa dibuktikan itu. Yang lebih parah lagi di Indonesia bahkan sampai ke Lombok, ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini jubahnya. Megang begitu bayar 35. Kalau menciumnya bayar 20. La ilaha illallah. Ayo ikhwan, kalau memang dia benar itu, kalau memang benar rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, apakah mungkin dia akan mengambilnya begitu mudah kemudian dibawa ke Lombok? Ya. Dan siapa yang bisa membuktikan kalau itu adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mereka rebutan, apalagi rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallul di Mina, rambutnya dibagi-bagi. Ya. Apakah mungkin sahabat-sahabat itu yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membagikan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka saja sudah susah payah untuk mendapatkannya. Masa mereka akan bagikan kepada orang lain? Ya. Nas'alullah salamul afiyah. Tapi banyak orang yang nyadu. Banyak orang yang percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Lagi sedikit ayo ikhwan. Wa yad'una ba'dal ahya'i wa hum ghaibuna anhum. Dan mereka minta pertolongan, minta penjagaan dari orang-orang yang masih hidup namun tidak ada. Ya, kiainya, syekhnya berada di Makkah atau berada di mana, mereka berada di sini minta tolong, ya Syekh fulan, wahai tuan guru fulan, anak saya sakit, tolong bantu dia. Ya. Antum lihat videonya di YouTube ini banyak sekali yang gini-gini, na'udzubillah. Ya. Wa hadza kullu syirkun akbar mukhrijun minal millah. Praktek-praktek ini semuanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ini saya yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.